Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Triansyah Daniel. Saya dari kelas D Keperawatan 2023 semester 1. Di video ini saya akan menjelaskan proses terjadinya sistem peredaran darah tubuh pada manusia. Nah, perlu kita ketahui, darah mengalir ke jantung sebanyak 2 kali dan yang bisa disebut juga terjadinya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, kita bahas dulu dalam peredaran darah kecil ya. Peredaran darah kecil itu dari jantung sebelah kanan menuju ke paru-paru dan akan kembali lagi ke jantung melalui jantung sebelah kiri. Untuk peredaran darah besar itu seperti jantung, darah yang dari jantung sebelah kiri mengalir ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung melalui jantung sebelah kanan. Seperti yang telah saya jelaskan, jantung itu ada ruang kanannya dan ruang sebelah kiri. Nah, di dalam jantung itu, di masing-masing ruangnya, terdapat yang namanya atrium dan juga ventrikel. Nah, di antara atrium dan ventrikel tersebut terdapat satu katup. Di ruang sebelah kiri terdapat katup mitral dan sebelah kanan terdapat katup tricuspidales. Selain itu juga terdapat satu katup lagi yang berada di kanan dan kiri. Dan di sebelah kiri terdapat katup aorta dan juga di sebelah kanan terdapat katup pulmonalis. Nah, setelah mengetahui nama-nama tersebut, langsung saja kita masuk. Sekalian saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Nah, setelah udara, oksigen yang berasal dari paru-paru, yang melewati alveoli, udara tersebut akan melewati yang namanya vena pulmonari. Nah, di vena pulmonari ini udara akan dialirkan ke dalam jantung. Nah, setelah sampainya di jantung, udara tersebut akan sampai ke jantung sebelah kiri, yaitu atrium kiri. Nah, di atrium kiri tersebutlah terjadi darah yang mengandung O2. Nah, atrium itu apa sih? Nah, atrium itu adalah rongga penerima darah yang mengandung O2 ataupun CO2. Nah, di atrium sebelah kiri ini darah yang mengandung O2 yang akan diterima. Nah, setelah itu darah yang dari atrium kiri akan dialirkan ke ventrikel kiri melewati sebuah katup. Nah, katup apa sih itu? Katup tersebut disebut dengan katup mitral. Nah, setelah melewati katup mitral, darah tersebut akan sampai ke ventrikel kiri. Nah, apa sih katup mitral dan ventrikel kiri? Nah, katup mitral itu termasuk golongan atrioventrikular atau bisa dibilang sebagai mencegah terjadinya peredaran darah balik dan menjaga darah tersebut mengalir searah. Nah, jika terjadinya peredaran darah balik bagaimana? Nah, akan terjadi yang namanya backflow. Nah, backflow itu akan berupa terjadi pembengkakan atau katup tersebut bermasalah, tidak berfungsi dengan baik, seperti susah terbuka ataupun susah tertutup, yang mengakibatkan manusia tersebut gagal jantung. Nah, kenapa bisa disebut dengan gagal jantung? Karena jantung manusia tersebut akan bekerja lebih keras daripada seperti biasanya. Nah, setelah itu ventrikel kiri. Nah, ventrikel ini berfungsi sebagai penerima darah yang berasal dari atrium kiri. Nah, setelah darah sampai ke ventrikel kiri, darah akan dipompa keluar melewati katup aorta. Katup aorta samanya fungsi dengan katup mitral tadi. Nah, setelah melewati katup aorta, darah tersebut akan dialirkan menuju aorta. Nah, setelah sampainya di aorta, darah tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh bagian atas dan juga tubuh bagian bawah. Nah, setelah darah telah dialirkan ke seluruh tubuh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu darah yang dialirkan ke bagian tubuh bagian atas. Nah, setelah dari aorta, darah tersebut akan dialirkan ke arteriol. Nah, arteriol ini adalah pembuluh darah paling kecil yang hanya berdiameter 0,5 mm. Nah, arteriol ini memiliki percabangan. Nah, setelah darah tersebut melewati arteriol, telah sampailah darah tersebut ke kapiler, yang dimana darah tersebut akan mengalirkan darah tersebut, darah yang mengandung O2 ke tubuh bagian atas seperti otak.
Nah, setelah itu akan terjadi yang namanya metabolisme, yang akan setelah tugas darah telah selesai mengantarkan O2 tersebut, tugas darah selanjutnya adalah mengangkut hasil gas pembakaran, yaitu CO2. Nah, di situ juga terjadi yang namanya difusi gas, pertukaran O2 dengan CO2. Nah, setelah itu darah pun akan keluar melewati yang namanya venula. Venula itu adalah tempat keluarnya darah yang mengandung CO2. Nah, setelah dari venula, darah pun akan dialirkan ke vena cava superior. Vena cava superior berfungsi untuk mengalirkan darah tersebut ke dalam jantung sebelah kanan. Nah, proses terjadinya darah yang mengalir ke seluruh tubuh bagian bawah sama dengan bagian atas. Di bagian bawah tersebut hanya berbeda di vena cavanya saja. Di bagian bawah terdapat vena cava inferior. Fungsinya juga tetap sama, yaitu mengalirkan darah tersebut ke atrium kanan. Nah, setelah darah yang mengandung CO2 telah sampai di atrium kanan, darah tersebut akan dialirkan ke ventrikel melewati sebuah katup, yaitu katup tricuspidalis. Nah, katup ini termasuk golongannya atrioventrikular, sama seperti dengan katup mitral. Nah, setelah melewati katup tersebut, telah sampailah darah tersebut di ventrikel kanan. Nah, setelah di ventrikel kanan, darah tersebut akan dipompa keluar melewati yang namanya katup pulmonari. Nah, katup pulmonari ini berfungsi untuk menyalurkan darah ke arteri pulmonari. Nah, setelah sampainya di arteri pulmonari, darah tersebut akan dialirkan ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru tersebut yang terjadinya yang dinamanya difusi gas juga. Nah, jadi ada dua tempat yang terjadi difusi gas, yaitu di kapiler dan juga di paru-paru. Di kapiler terjadinya pertukaran O2 dengan CO2, di paru-paru terjadinya pertukaran CO2 dengan paru-paru. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang proses sistem peredaran darah manusia. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.